Saya ingin tidak ada keraguan sedikit pun dan lakukan penyidikan. Kalau ada pihak terkait, buka saja, nggak usah ragu-ragu. Oke? Saya ulangi, kalau ada pihak terkait yang kemudian terungkap, jangan ragu-ragu. Ini sudah masuk proses hukum. Sampaikan ini adalah salah satu concern saya. Concern itu salah satu keprihatinan saya. Ini adalah prarekon yang dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juga dihadiri oleh dari Inavis, kemudian dari laboratorium forensik, kemudian dari kedokteran forensik. Ini semuanya menunjukkan bahwa sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, komitmen kami bahwa proses pembuktian setiap kasus tindak pidana harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Sehingga saya harus pasti rumah sakit mana, tim dokternya pun kita pilih yang senior, sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsih dari segi keilmuan itu lebih maksimal. Ya, tentunya kalau misalnya data berkurang, hasilnya pun juga akan beda dengan otopsi yang pertama. Dan misalnya dilakukan otopsi ulang atau ekshumasi, mungkin lebih cepat, lebih baik ya sebelum terjadi suatu pembusukan. Diperintahkan seorang dokter otopsi ulang Brigadir J, Panglima TNI kalau mau tambah juga boleh. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah merestui dokter dari TNI untuk terlibat dalam proses otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun sejauh ini permintaan resmi dari Polri belum diterimanya. Oleh karena itu, Andika telah menunjuk seorang dokter senior berinisial F dan RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta sebagai perwakilan. Andika meminta kepada dokter tersebut agar bekerja sebaik mungkin dan menjaga nama baik institusi TNI. Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di Rumah Dinas Perwira Tinggi Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir Yosua dan Baradae. Keduanya adalah ajudan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka penembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pernyataan tersebut diungkapkan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta Minggu 24 Juli 2022. Lanjut dia, saat ini ada dua laporan, yaitu laporan tipe A dan laporan tipe B oleh Putri Chandrawati atau istri Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Kapolri membentuk tim khusus penanganan kasus baku tembak antara polisi di rumah perwira Mabes Polri. Tim sus pimpinan langsung oleh Wakapolri. Kolase reka adegan baku tembak Brigadir J dan Baradae dan Irjen Verdi Sambo didampingi istrinya, Putri. Sejumlah petugas memerankan adegan penembakan dari arah tangga. Dalam prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jumat 22 Juli 2022 malam. Kuasa hukum beber transkrip pertahanan terakhir Brigadir J. Fakta baru kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terungkap lagi. Fakta baru baku tembak Brigadir J dan Baradae terungkap lagi setelah polisi melakukan peningkatan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkap fakta baru yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo setelah istrinya Putri teriak dilecehkan. Hingga kini tim khusus terus mendalami kasus baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Bareskrim menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sejumlah fakta baru terkait kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat mulai terungkap. Sebelum tewas di rumah Verdi Sambo di Duren 3, Brigadir J disebut sempat mendapat teror ancaman pembunuhan. Kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjutak mengungkapkan kliennya menerima ancaman sejak Juni 2022. Komarudin menjelaskan ancaman itu terungkap dalam jejak elektronik. Pihaknya belum mengetahui pasti siapa yang mengancam kliennya itu. Lalu, ancaman terakhir yang diterima Brigadir J adalah saat berada di Magelang, Jawa Tengah, mengawal atasannya pada 7 Juli 2022. Dari rekaman percakapan di grup WhatsApp keluarga Brigadir J terakhir kali aktif pada pukul 17.05, Jumat 8 Juli 2022 atau tak lama sebelum Brigadir J tewas. Berikut transkrip percakapan Yosua di grup WhatsApp keluarga. Tanggal 8 Juli 2022 pagi, anggota keluarga mengirimkan foto keluarga di grup WA sedang berada di pemandian air panas Sipoholan, Parutung. Lokasi pemandian itu pernah jadi tempat mereka main sewaktu kecil. Tanggal 8 Juli 2022 siang pukul 12.58, anggota keluarga kirim foto ibu di grup WhatsApp.
Pukul 13.02, akun Yosua membaca pesan foto namun tidak ada respons. Pukul 17.05, riwayat WhatsApp aktif terakhir. Kamarudin berharap bukti-bukti baru tersebut dapat membantu aparat kepolisian mendalami soal ancaman terhadap Brigadir J tersebut. Sementara itu, Kadif Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam pernyataan resminya, Brigadir J tewas pada Senin 11 Juli 2022 pukul 14.38 WIB. Menurutnya, Brigadir J hendak masuk ke rumah salah satu pejabat Polri di rumah dinas Duren 3. Akibat penembakan itu, mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Lalu dalam jumpa pers berikutnya, baku tembak itu bermula dari pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Kadif Propam di kamar pribadi Kadif Propam. Saksi ungkap fakta, sejumlah orang diperiksa, satu diantaranya adalah wanita berinisial VR, kekasih Brigadir J. VR diketahui punya hubungan spesial dengan Brigadir J. Pemeriksaan dilakukan penyidik Bareskrim di Polda Jambi pada Jumat 22 Juli 2022 hingga Sabtu 23 Juli 2022. Untuk menguak peristiwa yang dialami Brigadir J yang sebenarnya. Demikian diungkapkan Roslin Simanjuntak, seorang kerabat almarhum Brigadir J. Namun Roslin tidak mengetahui terkait materi pemeriksaan tersebut. Informasinya, VR kembali menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri hari ini, Minggu 24 Juli 2022. Demikian dikatakan oleh kuasa hukum VR, Romas Huta Barat. Sementara itu, Romas Huta Barat membenarkan terkait pemeriksaan lanjutan yang dilakukan hari ini, Minggu 24 Juli 2022. Dari pernyataan Roslin dan pengacara, artinya VR menjalani pemeriksaan 3 hari berturut-turut. Polri janji ungkap kasus Brigadir J sejelas-jelasnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kembali menegaskan kepolisian bersungguh-sungguh untuk mengungkap secara benderang tewasnya Brigadir J. Perintah Presiden Joko Widodo ini yang diteruskan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan membentuk tim khusus. Pengungkapan secara jelas ini diharapkan juga disampaikan ke publik. Seperti diketahui, polisi menggelar prarekonstruksi terkait tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Juli 2022. Adapun dalam prarekonstruksi hari ini, pihak yang terlibat dalam tim pusat laboratorium forensik Inafis Polri yang menyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menyebut adanya pengancaman pembunuhan yang didapat sejak Juni 2022. Bahkan sampai sehari sebelum ditemukan tewas, tepatnya pada Kamis 7 Juli 2022, Brigadir J kembali mendapat ancaman pembunuhan tersebut tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Mabes Polri belum bisa memastikan adanya pengancaman pembunuhan yang diterima Brigadir J sesuai informasi dari kuasa hukum keluarga Brigadir J. Dedi Prasetyo menyebut rekaman elektronik yang dimiliki oleh kuasa hukum akan didalami oleh tim laboratorium forensik.